وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin sidang jamaah Jumaat yang berbahagia, pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayahnya, yang telah memberikan kepada kita nikmatnya, baik nikmat iman maupun Islam. Itu adalah merupakan nikmat terbesar kepada hambanya yang mukmin. Dan juga Allah telah memberikan kepada kita nikmatnya yang selalu kita idam-idamkan adalah nikmat sehat. Tidak akan nampak sehat bagi seseorang kalau dia tidak diberikan sakit. Begitu juga kalau tidak akan nampak sempat seseorang kalau dia belum diberikan sempit. Begitu juga kalau dia belum nampak tua seseorang kalau dia tidak diberikan dia masa muda. Dan akhirnya belum merasakan mati dia kalau dia belum merasakan hidup. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, disitulah kita bisa merasakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Selanjutnya selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia ini dari berbagai gelombang kemusyrikan kepada alam yang penuh dengan nurullah, nurut tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajarannya, siapapun di dunia ini sudah mengetahui adanya Islam. Ke dalam pelosok dunia yang tidak ada agama, mereka sudah tahu bahwa Islam itu sudah ada. Namun mereka belum bisa mempercayai. Kenapa? Karena Allah belum menunjukkan bahwa Islam itu harus dia miliki di dalam hatinya. Orang yang memeluk Islam itu adalah orang yang sanggup menjalankan syariatnya. Orang yang tidak memeluk Islam berarti orang dia itu belum sanggup menjalankan syariatnya. Kenapa? Allah telah menjanjikan di dalam Al-Quran. Kenapa janjinya? Bahwa la yukallifullah illa wus'aha. Allah tidak memberikan sesuatu kepada seseorang kalau orang itu belum sanggup menjalaninya. Kita sebagai umat Islam yang sudah bertauhid kepada Allah, kita sudah sanggup menjalani syariat-syariatnya, menjalani ibadah-ibadah kepadanya, dan sudah sanggup mempercayai bahwa Allah adalah Esa, Allah adalah Sang Pencipta, Allah adalah Sang Pengayom. Maka oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, berselawat kepada Rasul Muhammad SAW merupakan salah satu daripada ibadah dan akan diberikan syafaat di yaumil mahsyar nantinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, khatib mohon maaf kepada seluruh jamaah. Mungkin dalam penyampaian mauizah ini tidak ada bahasa yang baik nantinya. Di sini maklumlah manusia punya lidah. Lidah bukan seperti rel kereta api, dia akan lurus berjalan. Lidah seperti mobil, sekali-kali masuk dia ke dalam parit. Maka oleh karena itu, lidah tak bertulang itu akan menjadi senjata bagi seorang mukmin, juga lidah bagi seorang mukmin itu juga akan menjadi musuh bagi dia sendiri. Maka oleh karena itu khatib akan mohon maaf kepada seluruh jamaah yang berhadir di tempat yang berbahagia ini.
Khatib akan menyampaikan sedikit mauizah bagaimana seseorang hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal itu harus dimiliki oleh seseorang dengan penuh ilmu pengetahuan. Kita dilahirkan ke dunia ini tidak tahu apa-apa, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan bersih dan suci, walaupun tubuhnya berlabur dengan darah, namun semua jiwa itu adalah fitrah dan suci. Tapi lama-kelamaan itu akan menjadi kotor, yang kotorannya itu dinodai oleh orang-orang yang dewasa. Maka karena itu hadirin yang berbahagia, Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitabnya bahwa tidak ada murka seseorang mukmin dan dia beramal yang saleh kecuali oleh dua hal. Apa itu dua hal? Yang pertama adalah karena kejahilan, kebodohan. Seseorang yang bodoh itu adalah merupakan murka daripada Allah. Disitulah dia akan keluar daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keluar juga dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan. Dengan melakukan kemaksiatan itu, maka dia keluar daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka nampak bagi seseorang dia taat kepada Allah atau tidak, dia nampak daripada tidaknya jahil seseorang. Kadang jahil itu karena tidak tahu di mana mencari ilmu. Itu jahil. Maka bagi orang itu ilmu harus diantar. Kadang jahil itu dia bukan tidak tahu ilmu, tapi tidak mau menuntut ilmu. Sudah tak tahu, tak mau tahu. Maka bagi orang itu yang digelar dengan jahil murakkab atau disebut dengan jahil kuadrat. Sudah tidak tahu, tak mau tahu. Maka dengan dua kejahilan itu kita butuh untuk memberikan pelayanan kepada mereka untuk memberikan ilmu. Dengan kejahilan itu maka akan terbentuk kemaksiatan. Kadang dia tidak tahu. Tetapi ada juga yang sudah tahu, tetapi dia melakukan kemaksiatan itu dengan kesadaran dia sendiri. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Apa sebab jahilnya seseorang? Atau jahil kuadrat? Maka disitulah dia sebab bagi dianya sendiri dan sebab bagi orang lain. Di akhir zaman banyak meninggalkan ulama sehingga dia akan memiliki kejahilan kepada dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa sayati zamanun ala ummati yufirruna minal ulama wal fuqaha fayabliyahumullah bisalasatil baliya. Kan datang pada suatu masa kepada umatku yang umatku itu menjauhkan diri daripada ulama dan para fuqaha, fayabliyullah bisalasatil baliya. Maka bagi orang itu akan diberikan 3 bala. Disebabkan kejahilan mereka, bala akan berada di depan kita. Satu orang yang berdoa tolak bala, 100 orang yang berdoa tarik bala. Maka disitulah negeri, masyarakat atau individu tidak akan baik. Kadang-kadang disebabkan oleh satu orang yang melakukan kemaksiatan, maka 40 orang lain yang kena musibah. Kita melihat dalam sebuah kisah Nabi Isa alaihissalam
ketika beliau mengunjungi ke negeri Ethiopia sekarang. Negeri Ethiopia itu adalah negeri yang hijau riau, makmur. Pengunjungan pertama melihat masyarakatnya makmur sekali, kaya raya, dan hidupnya senang, aman, nyaman. Begitu beliau mengunjungi keluar, melihat masyarakat dan rakyatnya, ada yang lapar, tanahnya tandus, perutnya buncit-buncit seperti kita melihat sekarang di Ethiopia. Ditanya oleh Nabi Isa kepada salah seorang rakyat itu, apa sebab dulu ketika saya datang ke sini, masyarakat, rakyat di sini senang hidupnya, aman dan nyaman hidupnya, makmur hidupnya. Sekarang sudah miskin, tanahnya sudah tandus, tanahnya sudah tidak tumbuh apa-apa lagi. Maka dijawab oleh masyarakat itu, inilah sebabnya ada 3 orang yang datang, orang asing yang datang ke sini, dia melakukan kemaksiatan di sini, tetapi tidak diusir oleh masyarakat di sini. Maka gara-gara tidak diusir oleh masyarakat ini, mereka membawa bala, sehingga rakyat kami semuanya akan menjadi bala kelaparan. Itulah dijanjikan bahwa satu orang yang melakukan kemaksiatan, 40 orang lainnya yang akan merasakan bala. Nah itu. Maka bala yang diberikan kepada seseorang yang akan menjauhkan diri dengan ulama, yang pertama adalah yarfa'ul barakah min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkatan dari usahanya. Apapun dia usaha, apakah dia seorang petani, atau dia seorang pedagang, atau dia seorang pengabdi negara, maka keberkatan tidak ada. Berapapun gajinya, berapapun pendapatannya, 20 juta atau 50 juta, namun tidak ada keberkatan. Kenapa? Karena dia dalam menjalankan tugas dalam keadaan jahil. Dan bahkan dia mencaci ulama-ulama. Orang yang sudah suka mencaci ulama, dengan hartanya sudah diangkat keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada sisa sedikit pun harta yang baik di dalam tubuhnya. Bahkan dia mendapat harta itu dengan riba, dengan batil, berujung riba yang dimakan itu menjadi penyakit. Kita bisa melihat bahwa orang-orang yang banyak kena penyakit itu tidak ada luput sedikit pun dari riba apa yang dimakannya. Bagaimana cara membersihkan riba yang dia makan itu? Cara membersihkan gampang sekali. Adalah harta yang dia miliki itu nafkahkan kepada orang lain. PNS sekarang rata-rata 3,5 juta. Tunjangan jabatan 2 juta misalnya. Tunjangan lain 5 juta. Kumpul-kumpul dalam 1 bulan mendapat 18 juta atau 25 juta. Apakah dengan 100.000 kita bersedekah bisakah miskin? Tentu saja tidak. Ini masjid sedang dibuat. Tidak akan pernah selesai masjid dibuat. Tetapi dengan sedekah dari seseorang itu akan membuat masjidnya baik dan orang melaksanakan salat pun nyaman. Maka dengan sedekah kita itu akan tertolak semua bala. As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah akan menghilangkan bala. Supaya apa? Harta yang dicari tidak ada diangkat keberkatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa seseorang yang makan riba, ketika dia di padang mahsyar, dia ingin bangun pergi seperti orang lain, dia akan lumpuh, tidak sanggup bangun dari duduknya.
dia menuju ke mizan, tidak sanggup bangun, dia akan lumpuh. Itu di hari kiamat. Dan banyak hal-hal yang lain bagi orang yang makan riba. Yang kedua, orang yang memusuhi ulama, yang menjauhkan diri dari ulama akan diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala, yusallitullah sultanan zaliman. Allah akan mengangkat seorang raja yang zalim kepadanya. Kenapa? Karena rakyatnya menjauhi daripada ulama. Ketika Allah mengangkatkan raja yang zalim kepadanya, bagaimana rakyatnya? Maka rakyat akan tahan. Apakah dia tahan atau tidak tahan hidup dalam kerumunan serigala yang seperti itu? Kalau kata Imam Maliki dalam kitabnya mengatakan bahawa dinun nas bidini malikihi. Agama manusia sesuai dengan agama rajanya. Kalau rajanya itu salih, maka rakyat juga raja akan menjalani amalan-amalan yang salih. Kalau rajanya musyrik, maka rakyat akan menjalani kemusyrikannya. Itu dulu karena sistem kepemerintahan mereka adalah sistem kerajaan. Semua kebijakan diambil oleh raja. Sekarang terbalik. Kalau rakyatnya bakhil kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maka akan diangkat rajanya orang-orang yang zalim. Sebab kita melihat, jangan jauh, kita melihat di Indonesia sekarang, antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik, mana lebih banyak? Kalau 250 juta penduduk Indonesia sekarang, yang baik mungkin 50 juta. Yang baik, yang mau beribadah kepada Allah. Sementara 200 lagi, kemana beliau? Maka wajar kalau di daerah-daerah itu ada sebuah raja yang zalim kepada rakyatnya, maka itu adalah disebabkan oleh rakyatnya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Ketika Rasulullah SAW bersabda bahawa pada suatu masa nanti akan ditimpa kepada umatku bahawa raja mereka bagaikan singa dan menteri-menterinya bagaikan serigala, hakimnya bagaikan anjing, rakyatnya bagaikan domba. Bagaimana domba ketika hidup dalam kerumunan serigala? Bagaimana rakyat ketika hidup dalam kerumunan singa? Jadi itu. Bagaimana rakyat ketika berurusan dengan hakim? Maka kalau hakim membelanya bukan yang benar tetapi yang kaya. Ini adalah merupakan tanda akhir zaman. Karena itu hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita penuh dengan ilmu pengetahuan di dalam hati kita, maka itu akan hilang semuanya. Kejahilan rakyat dan kejahilan pemimpin itu akan hilang. Maka dengan rakyatnya pintar, rakyatnya penuh dengan ilmu, maka dia akan mengangkat rajanya yang baik. Ketaatan rakyatnya akan membawa ketaatan pemimpinnya. Kita selalu berdoa kepada Allah. Allahumma la tusallit. Allah, janganlah engkau mengangkatkan raja yang raja itu tidak taat kepadamu dan tidak sayang kepada kami. La tusallit bizunubina wala tarhamuna. Maka di situ berdoa kepada Allah. Janganlah engkau mengangkat raja yang tidak taat kepadamu dan mereka tidak sayang kepada kami. Disitulah berdoa orang-orang yang taat kepada Allah supaya pemimpinnya menjadi pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang menjauhkan diri dari ulama. Bala yang ketiga adalah yakhruju minad dunya bidunil iman. Dia akan keluar dari dunia ini dengan tanpa iman.
Tidak ada iman seseorang kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah fi akhir hayat. Dakhalal jannah, dia tidak bersah. Seseorang tidak nampak imannya kalau tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Maka dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, langsung masuk surga. Maka selama sehat, selagi sanggup, kita berdoa kepada Allah. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah, wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita berdoa terus. Ya Allah, berikan penutup hidupku dengan husnul khatimah. Janganlah tutupkan hayatku ini dengan su'ul khatimah. Maka itu, kalau dengan su'ul khatimah, masuklah orang itu ke dalam neraka. Na'udzubillah minha. Maka hadirin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita semua sebagai umat manusia, sebagai umat yang beriman kepada Allah, janganlah sekali-kali kita mencaci ulama. Jangan sekali-kali kita memusuhi ulama. Apalagi sekarang pendataan ulama sudah cukup banyak. Dulu ketika masa berjayanya komunis di Indonesia, diberikan alat-alat pertanian itu, kalau dia tidak sembahyang maka enggak dikasih. Didata orang. Kamu sembahyang? Dikasih. Kamu tidak sembahyang? Jangan. Maka dikasihlah orang-orang yang sembahyang. Terdata namanya. Tidak lama kemudian, barang 2 tahun ke depan, orang-orang yang dikasih itu, ayo kita berpesta pora di sebuah tempat rekreasi. Sebelum sampai ke rekreasi, disitulah dedododor. Dibunuh. Itu kenapa? Karena keteledorannya umat Islam dalam menjaga diri dan dia menjauhkan diri dari ulama. Hadirin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Maka oleh karena itu kita sebagai orang yang muslim ini jangan luput mencari guru, mencari ulama sebagai panutan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.